corazón. Taman Nasional Kruger merupakan taman nasional pertama dan menjadi yang terbaik di negara Afrika Selatan. Taman nasional ini memiliki luas sekitar 2 juta hektar yang membentang hingga perbatasan negara Mozambik. Taman Nasional Kruger memiliki ratusan spesies hewan dan tumbuhan langka. Taman Nasional Kruger terletak di Afrika Selatan, tepatnya di Provinsi Mpumalanga dan Limpopo. Taman nasional ini menjadi taman nasional pertama di negara Afrika Selatan yang didirikan pada tahun 1898. Taman nasional ini juga menjadi taman nasional yang paling populer dan menjadi yang terbesar ketiga di Afrika. Taman Nasional Kruger memiliki fasilitas berupa hotel berbintang di berbagai tempat yang membuat para wisatawan semakin betah berada di taman nasional ini. Taman nasional ini juga menjadi rumah bagi 147 spesies mamalia, 507 spesies burung, dan 336 spesies pohon. Terdapat beberapa objek wisata menarik di kawasan Taman Nasional Kruger yang bisa wisatawan nikmati, seperti Game Drive, Kruger Tables, hingga Hippopool. Yang pertama adalah Game Drive, di mana Game Drive menjadi yang paling populer di Taman Nasional ini karena wisatawan bisa melihat secara langsung beberapa jenis hewan bersama pemandu tur atau pemandu wisata. Yang kedua, di Taman Nasional Kruger ada kegiatan Kruger Tables, yaitu wisatawan bisa melihat kawasan singa yang berada di bebatuan. Tempat ini juga menyediakan fasilitas restoran dan juga toilet. Yang berikut adalah wisata populer lainnya seperti Hippopool, di mana wisatawan bisa melihat sekumpulan kuda Nil, gajah, hingga buaya yang berada di sekitaran sungai. Nah, iklim yang terdapat pada Taman Nasional Kruger adalah iklim subtropis dan memiliki di wilayah tersebut memiliki curah hujan yang relatif lebih tinggi daripada di wilayah utara. Merupakan gunung yang puncaknya datar seperti meja. Gunung ini termasuk dalam daerah dari Taman Nasional Gunung Meja yang terletak di kota Cape Town, Afrika Selatan, dan merupakan salah satu objek wisata unggulan di kota itu. Pemandangan dari atas Gunung Meja ini merupakan salah satu pemandangan terbaik di Afrika, sehingga orang-orang mengunjungi gunung ini dengan menggunakan kereta kabel atau mendakinya. Keistimewaan dari Gunung Meja ini adalah tinggi dataran yang mencapai 3 km yang memiliki tebing indah di kedua sisinya. Dataran ini diapit oleh pegunungan bernama Devil's Peak di bagian timur dan Lion's Head di bagian barat. Kedua pegunungan tersebut membuat Gunung Meja tampak sangat mempesona dan membentang luas hingga Signal Hill, sehingga terbentuk amphitheater alami yang dinamakan City Bowl, dan terdapat pula pemandangan laut dari Table Bay Harbor. Titik tertinggi dari Gunung Meja ini menghadap ke bagian timur dari pegunungan dan ditandai dengan Mickler's Beacon, sebuah batu besar yang berbentuk piramida dibuat oleh Sir Mickler Beacon dalam penelitian trigonometri. Tingginya sekitar 1,86 meter di atas permukaan laut, 19 meter lebih tinggi dari stasiun kereta kabel yang berada di sisi barat pegunungan. Terima kasih.
Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang Pulau Robben yang merupakan salah satu destinasi wisata dan tempat bersejarah yang terletak di Afrika Selatan. Nah, nama Pulau Robben ini sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti Pulau Anjing Laut. Pulau Robben ini sendiri terletak di Teluk Table di sebelah barat dari kota Cape Town. Pulau ini memiliki bentuk yang agak oval dengan panjang sekitar 3,3 km dan lebar sekitar 1,9 km, dan total luas dari pulau ini sekitar 5,7 km persegi. Untuk bisa mengakses atau menjangkau pulau ini, pengunjung dapat menggunakan kapal dari kota Cape Town. Pulau Robben ini dulunya dijadikan sebagai tempat pembuangan dan penjara bagi para pemberontak dan tokoh-tokoh politik yang berusaha melawan pemerintah kolonial selama masa penjajahan. Pulau Robben ini sendiri menjadi saksi bisu dari masa-masa kelam yang dialami oleh orang-orang kulit hitam yang berada di Afrika Selatan, di mana orang-orang di Afrika Selatan bertemu orang-orang kulit hitam mengalami diskriminasi oleh orang-orang kulit putih. Salah satu tokoh terkenal yang pernah dipenjara di pulau ini adalah Nelson Mandela, yang merupakan orang kulit hitam pertama yang menjabat sebagai presiden di Afrika Selatan. Nelson Mandela adalah seorang tokoh politik dari Afrika Selatan yang menentang dan melakukan perlawanan terhadap politik apartheid yang ada di Afrika Selatan, di mana orang-orang kulit putih mendiskriminasi orang-orang kulit hitam. Dan Nelson Mandela dengan kawan-kawan melakukan perlawanan terhadap politik apartheid tersebut. Dan Nelson Mandela sendiri dipenjara di Pulau Robben selama 18 tahun. Dan tidak hanya Nelson Mandela saja yang dipenjara di pulau ini, atau orang Afrika saja, tapi juga orang-orang dari Asia, salah satunya Indonesia. Banyak tokoh-tokoh politik dan pemberontak yang memberontak terhadap penjajah Belanda juga dibuang di pulau ini. Orang Chayan dari Sumatera merupakan orang Asia pertama yang dipenjara di Pulau Robben. Bisa dibilang Pulau Robben ini adalah Alcatraznya Afrika. Today, South Africa is a democratic republic when Nelson Mandela, first democratically elected president of the country, spent 18 years in jail. My view is smaller than what would you This picture of Nelson Mandela. Yang berikut adalah Forte Jesus de Mombasa. Forte Jesus de Mombasa adalah sebuah benteng yang terletak di Pulau Mombasa yang dirancang oleh Giovanni Battista Caira-Talia. Dibangun pada tahun 1593, berada di tepi selatan kota Mombasa. Benteng ini dibangun atas perintah Raja Philip II dari Spanyol yang juga memerintah sebagai Raja Philip I dari Portugal dan Algarves untuk menjaga pelabuhan tua Mombasa. Benteng Yesus Mombasa memberikan kesaksian atas upaya pertama yang berhasil oleh peradaban Barat menguasai jalur perdagangan Samudra Hindia yang sampai saat itu tetap berada di bawah pengaruh Timur. Desain benteng dan proporsinya, dindingnya yang megah dan 5 benteng pertahanannya mencerminkan teori arsitektur militer Renaissance. Fort Jesus Mombasa memberikan kesaksian fisik dalam struktur dan transformasi selanjutnya, juga pertukaran nilai dan pengaruh budaya antara orang-orang asal Afrika, Arab, Turki, Persia, dan Eropa yang berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan kendali mereka atas ini. Pada tahun 2011, benteng ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan terlihat sebagai salah satu contoh benteng militer Portugis abad ke-16 yang paling menonjol dan terpelihara dengan baik. Benteng ini merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Mombasa. Sekian dan terima kasih. The two pillars. 1895.
Baik, yang berikut adalah Canal Walk Century City. Canal Walk Century City terletak di sebelah Ratangan Junction yang merupakan sebuah tempat hiburan yang identik dengan Disneyland di Amerika Serikat. Daya tarik dari Canal Walk ini adalah sebuah pusat pembelanjaan yang juga menyediakan berbagai macam permainan dan hiburan. Canal Walk juga memiliki ratusan toko yang menjual berbagai jenis produk barang dan menjanjikan kepuasan tersendiri bagi mereka yang mempunyai hobi berbelanja. Keberadaan Canal Walk sebagai salah satu destinasi yang ditunjang dengan keindahan tata letak dan diperkaya dengan unsur keelokan bangunan yang klasik yang mengambil model istana kerajaan Yunani zaman kuno. Canal Walk juga dikelilingi oleh sungai artifisial yang indah dan biru dihiasi oleh pohon-pohon yang rindang di sekelilingnya. Halo semua, saya Yohan dan saya akan mempresentasikan tentang Freedom Park. Oke baik, Freedom Park atau Taman Kebebasan adalah kawasan taman peringatan dan rekreasi di tengah pusat kota Lagos di Pulau Lagos, Nigeria yang dulunya adalah penjara Broad Street yang mulia. Itu dirancang oleh arsitek Theo Lawson sebagai proyek spekulatif di bawah CIA Lagos. Taman ini dibangun untuk melestarikan sejarah dan warisan budaya Nigeria. Monumen di taman mengungkapkan warisan kolonial Lagos dan sejarah penjara Broad Street yang mulia, dibangun untuk memperingati perayaan 50 tahun kemerdekaan pada Oktober 2010. Taman berfungsi sebagai memorial nasional, tenggara bersejarah, situs budaya, pusat seni dan rekreasi. Taman itu ketika masih menjadi penjara, menampung beberapa aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Nigeria. Taman yang sekarang menjadi tempat tinggal yang tenang bagi individu, perenungan dan interaksi kolektif, pengunjung terbuka untuk umum setiap hari. Saat ini, Taman Kebebasan telah menjadi tempat berbagai acara sosial dan hiburan rekreasi. Sekian dari saya, terima kasih. Festival Abu Simbel. Abu Simbel Festival merupakan sebuah perayaan kuno yang diadakan di salah satu kuil paling terkenal di negara Mesir, yaitu Kuil Abu Simbel. Kompleks candi monumental ini dibangun oleh Raja Ramses II dan dibangun sekitar 1250 sebelum Masehi sebagai demonstrasi kekuatan duniawi dan ilahinya. Dia adalah Fir'aun yang paling produktif dalam hal pekerjaan bangunan dan seorang pemimpin militer yang sangat berprestasi. Selama pembangunan kuil, Ramses II ingin ruangan di dalamnya menyala dua kali setahun. Pertama kali pada 22 Februari pada hari peringatan kenaikannya ke tahta, dan kedua kalinya pada hari ulang tahunnya pada 22 Oktober. Tujuan dari penyelenggaraan Abu Simbel Festival adalah untuk menghormati Raja Ramses II dan istrinya Ratu Nefertari
Setiap tahun, candi menghadap ke timur dan pada titik balik matahari, 2 kali setahun sinar matahari fajar diselarakan untuk menerangi seluruh panjang koridor pintu masuk candi sekitar 200 kaki di dalam. Menerangi 3 dari 4 patung di ujungnya koridor hanya patung Tah, dewa kegelapan yang tetap berada dalam kegelapan. Festival ini rutin diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada 22 Februari dan 22 Oktober. Festival Abu Simbel ini selalu ramai didatangi oleh turis, khususnya para pecinta sejarah Mesir kuno.